Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini kemarin kita sudah bahas. Di antaranya Sya'ban ini adalah bulanku, kata Rasulullah. Ya, kemarin Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Sya'ban adalah bulanku. Dalam arti kita di bulan ini perbanyak salawat. Ada juga di riwayat yang lain di bulan Sya'ban ini dikatakan syahrus salawat. Syahrus salawat. Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrus salawat, Ramadan syahrul Quran. Perbanyak salawat. Nah, di sini kita bahas lagi di kitab Al-Kunuzul Hasinah fil Al-Iyatil Thamina yang dikarang oleh Abu Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sihat wal afiat beliau. Muridnya Habib Zain bin Smith, ya, insyaallah karangannya banyak, salah satunya ini kita baca. Di antara seputaran bulan Sya'ban, amalan-amalan salafus saleh di bulan Sya'ban adalah satu, berpuasa. Ya. Memperbanyak puasa dalam bulan Sya'ban sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, "Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban rawahu al-Bukhari." Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Banyak puasa. Bahkan Nabi itu kalau puasa dari Rajab sampai 30 hari, nyambung lagi Sya'ban sampai 30, sampai Ramadan 30 hari. Kalau kita Ramadannya kadang nggak 30 hari. Iya. Suka ke kafe yang gantung kakinya, kan kafe Pak, warung gantung kaki, ya. Warung tegak. Masyaallah. Banyak puasa di bulan Sya'ban, tapi perlu dicatat, puasa di bulan Sya'ban kalau misalkan dia nggak pernah puasa sampai tanggal 15 ke atas sampai terakhir 30 atau 29, ya, maka gimana? Maka dia nggak boleh puasa sunnah gitu loh. Jadi dianjurkan puasa di bulan Sya'ban bagi orang yang, kalau untuk 15 ke atas, ya, untuk 15 ke atas, 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya Sya'ban, ya, sampai akhir bulan Sya'ban. Dari awal Sya'ban dia nggak pernah puasa, tiba-tiba kepengen puasa sunnah, nggak boleh. Kecuali dari sekarang nih masih bisa nih, sebelum tanggal 15 atau dari awal kemarin. Boleh dia puasa di atas tanggal 15 kalau dia mempunyai puasa rutinan. Senin Kemis dia biasa puasa Senin Kemis, Senin Kemis Jumat misalkan, ya, itu boleh. Atau puasa Nabi Daud, sehari puasa besok enggak, sehari puasa besok enggak, dia punya rutinan kayak gitu, boleh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sama sekali nggak boleh. Kecuali lagi sampai satu lagi, dia punya qadha puasa, dia punya utang puasa tahun kemarin, wajib dia bayar walaupun di atas tanggal 15. Paham, ya? Nah, sekarang yang punya puasa utang tahun kemarin belum dibayar, cepat-cepat dibayar. Kalau nggak dibayar kena denda, kena fidyah nanti, ya, kena fidyah. Berlalu 1 tahunnya lagi, ya, kemarin ada puasa nih, ada utang, ketemu puasa lagi nggak dibayar-bayar selama 1 tahun, setelah puasa kena denda, wajib qadha, wajib bayar fidyah. Ya, itu berapa tahun tuh nanti nggak bayar-bayar, berapa fidyah yang nanti harus bayar. Nanti kita belajar tuh di bab Safinah, ya. Nyesel, ya, mumpung masih ada nyawa, nanti ada kekuatan, ada fisik, ada gudrah, puasa qadha kalau perlu. Yang kedua, di antara amalan salafus saleh di bulan Sya'ban adalah memperbanyak baca salawat Nabi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi yang Habib sebutkan, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru rawahu ad-Dailami an Anas marfu'an. Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Perbanyak salawat.
Ya, ada riwayat juga bahwa ayat yang diperintahkan kita salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Surah Al-Ahzab ya, ayat 56 ini turun di bulan Sya'ban. Turun di bulan ini. Berbanyak salawat. Yang rugi. Ente mampu sholawat tapi ente malas, rugi. Padahal jelas-jelas sholawat ini membuat ente dekat sama Nabi. Pengen dekat sama Nabi tapi malas baca sholawat. Waktu banyak tapi bisa ngobrolin orang, bisa ngatain orang, bisa gosipin orang. Sholawat nggak bisa, rugi. Sholawat amalan paling afdal setelah Quran, sholawat ya. Karena ada hadis afdalul ibadah li ummati tilawatul Quran ya. Paling afdal ibadahnya untuk umatku adalah baca Al-Qur'an. Inti wala Al-Qur'an wala salawat. Udah kepengen hayal dapat syafaat Nabi Muhammad. Oke. Coba kita introspeksi ngecap sekarang. Ya Allah, Anda siapa sih? Anda sudah bantu dakwah Nabi udah sampai mana? Ibadah Anda gimana? Sholat Anda gimana? Itu yang mau kita andalin nanti buat nolong kita di kuburan. Itu yang kita andalin nanti buat nolong kita dihisab. Sholat kita yang penuh riya, sholat kita yang nggak tahu masih ilmunya ngaco-ngaco. Apa itu tumakninah, apa itu rukun qauli, apa itu rukun fi'li, apa syurut takbiratul ihram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan sholat, kita nggak tahu. Itu yang kita harapkan, kita andalkan. Gak mungkin sholawat yang kita andalin. Kenapa sholawat nggak butuh belajar itu? Itu cukup ngucapin bahwa itu ikhlas atau nggak ikhlas nyampe ke Rasulullah. Hati itu niat ria nyampe ke Nabi. Masih malas baca sholawat, paling nggak ada di kantong kita tasbih. Tasbih nih. Anak Allah bukan anak banggain diri. Anak kalau setiap hari, anak boleh tanya sama anak punya hari. Ya. Anak kalau jalan nggak pegang tasbih risau. Bukan anak ngajarin ente. Kenapa? Diajarin sama kita punya guru dulu. Almarhum Habib Munzir. Salawat. Habib Munzir sudah ada MR dulu ngajar kita. Oke. Salawat. Masain salawat. Karena waktu itu jalan terus. Kalau ente nggak isi dengan kesibukan yang baik, ya berlalu begitu. Illam tushghilka bil khair syagharka bisyarr. Kalau kamu nggak sibukin dengan hal yang baik, hal yang buruk nanti menyibukkanmu. Mulut kita nih yang biasa bisa baca sholawat walaupun sambil jalan-jalan, walaupun sambil jogging olahraga, baca sholawat sambil masak yang ibu-ibu, sambil mandiin anak tapi dalam hati ya. Jangan nanti lo di kamar mandi Allahumma sholli ala Muhammad demo lo. Ya, jangan ya. Yang demo bukan kita aja, malaikat juga demo nanti. Iya coba deh. Ya. Baca salawat. Agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Paling dekatnya kamu kedudukanmu denganku. Tuh, lihat kalimatnya. Paling dekatnya kedudukan kamu, dudukan kalian denganku, yaitu Rasulullah. Siapa? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling hebat, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling banyak baca sholawat. Siapa itu? Mau dia orang biasa, mau ustadz, mau habib, mau non habaib, yang banyak baca sholawat dekat sama Nabi Muhammad. Kalau udah dekat dengan Nabi, insya Allah semuanya bakal kita bisa dapat. Mau surga mana aja ente pilih, bisa. Kenapa? Dekat sama Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi. Nikmat salah satu tertinggi apa? Dekat dengan Nabi. Sendalnya Rasulullah aja, sendalnya Nabi itu bisa nembus kemana-mana, ketemu sama Allah. Gara-gara bersatu dengan Rasulullah. Malaikat Jibril, ketuanya malaikat, ya. Jenderalnya para malaikat yang bolak-balik nyampein wahyunya Allah nggak bisa. Tapi sendal benda mati nempel sama Rasulullah, ikut ketemu sama Allah. Makanya sendalnya Nabi ini dijadiin jimat, ya dijadiin
Gimana? Kita belum lebih mulia dari sendal. Itu sendal. Oke, kalau darahnya Rasulullah. Ya. Gimana lagi yang di dalam tubuhnya ada darah Nabi, terus alim, ikut akhlak Nabi, luar biasa. Ya. Masya Allah, Allahumma shalli Muhammad. Bahas salawat banyak ya. Kita bahas salawat banyak, kita singkat ya. Nah, sekarang di bulan Sya'ban ini juga ada di antaranya malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu nisf, yaitu malam pertengahan Sya'ban. Di sini di Bogor ada nggak baca Yasin? Ada ya? Di setiap kampung ada kan? Ikut tuh, gabung. Ya. Di keutamaan malam nisfu Sya'ban ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malam nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban merupakan paling utama malam setelah malam Lailatul Qadar. Paling utamanya malam setelah malam Lailatul Qadar. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu ruhahu. Kata beliau, malam nisfu Sya'ban malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar. Para salafus saleh berkata, ya, pada 4 malam dalam setahun berikut ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghidupkan waktu-waktunya untuk semalam untuk beribadah. Ada 4 malam Sayyidina Ali, kalau ketemu 4 malam ini fokus ibadah. Gak main gaple, gak main PUBG, wala main apa lagi Diki? Nongkrong. Ya. Sayyidina Ali fokus ibadah 4 malam ini. Yang pertama, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Keempat, malam Idul Adha. Pertama, malam bulan Rajab, Sayyidina Ali fokus ibadah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Kalau kita kebalikannya, malam Idul Fitri malah kita keluar. Kenapa? Lihat orang takbiran, main petasan. Inilah kita udah diracunin sama orang-orang. Alasannya pakai idkhali surur untuk menyenangkan anak-anak kecil orang lain. Kan bisa diganti yang lainnya, ya kan? Sayang. Tapi nggak apa-apa itu main, itu nyenengin, tapi ada batas waktunya. Sempetin qiyamul lail, sempetin ngaji, sempetin sholawat, sempetin istighfar, ya, sempetin belajar. Inti mutola'ah kitab tuh sama aja inti ibadah. Jangan inti anggap inti mutola'ah buka pelajaran kitab inti yang pernah inti baca itu bukan ibadah. Wah, itu afdal ibadah. Ya, kenapa? Dengan sebab inti belajar, inti menjadi tahu. Orang yang ibadahnya tahu, yang belajar sama yang nggak belajar beda. Para salafus saleh berkata dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan aneka ragam ibadah, seperti perbanyak sholat sunnah, bebas mau perbanyak ibadah, seperti banyak sholat sunnah, zikir, sedekah, sholawat, dan lain-lain. Intinya, ente ngukur diri ente. Buat ente yang kaya, ente nggak dibutuhkan. Ente banyak ngaji, ente tajir, duit triliunan, miliaran. Malam nisfu Sya'ban, amal ibadah ente apa? Sedekah. Buat yang kaya. Paham enggak? Buat yang kaya sibukin ngaji. Kesian yang miskin makin melarat. Ya. Afdalnya ibadah buat orang kaya adalah sedekah. Orang alim gimana? Ngajar. Yang punya kekuasaan bantu yang lemah. Jangan menindas, jangan menggolimin. Apalagi digolimin ada ulama. Apalagi ulama itu adalah habaib, tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad. Buat orang yang biasa aja gimana? Nanti ibadah. Ente masih sehat nih, masih bisa salat, ya. Salat, masih bisa ngeluarin suara, nanti zikir, ngaji. Itu di malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana itu ada sabda Nabi Muhammad, "Man ahyal layali al-khamsa wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, ya, wajib dia mendapatkan surga, yaitu malam tarwiyah. Malam tarwiyah itu malam 8 Dzulhijjah. Wa lailatul Arafah, malam Arafah.
Walailatul Nahar, malam Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Kemudian walailatul Nahar, malam Idul Adha. Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Wan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Bentar lagi nih. Ini niatin dari sekarang untuk menyambut malam nisfu Sya'ban. Di antara malam nisfu Sya'ban, ya, sebagian dari amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban yaitu membaca surah Yasin. Dianjurkan baca surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Dengan niat yang pertama agar diberi panjang umur dan taufik kemampuan oleh Allah untuk mengerjakan ketaatan. Ya, inti nih hadir majlis. Itu inti dapat taufik, dapat kemampuan, kekuatan. Ada yang pengen tapi nggak dikasih sama Allah taufik, nggak bisa dihadir. Alhamdulillah. Niat pertama baca Yasin panjang umur sama minta taufik. Ya, taufik itu kekuatan, kemampuan dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, niat baca Yasinnya untuk dijaga sama Allah dari segala macam musibah, ya, dan penyakit. Juga agar diberi keluasan rezekinya, minta dijauhin bala, minta dijauhin penyakit, minta diluasin rezekinya. Mudah-mudahan itu terkabul semuanya, ya. Yang ketiga, baca Yasin dengan niat diberi qanaah, ya, kekayaan di dalam hati. Qanaah, kekayaan di dalam hati. Dan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dunia yang ketiga. Baca tuh Yasin 3 kali. Panjang deh, lama. Baca aja ente. Makanya biasanya dari sekarang baca Yasin tiap hari. Bis maghrib tuh baca Yasin. Rotib. Bis subuh juga baca Yasin. Itu banyak. Itu amalan salaf kita juga, nggak malah nisfu Sya'ban. Kalau udah biasa baca Yasin hafal. Baca Yasinnya enak. Tapi kalau nggak pernah, bingung. Apalagi pas ada yang meninggal, abah ibunya meninggal, orang tuanya meninggal, keluarga yang meninggal, baca Yasin. Bacanya begini doang. Pakai bahasa apa? Bahasa isyarat, ya. Ya hanunya baca. Kenapa? Malu. Nggak biasa baca, ya. Diam. Baca. Nyesel ente. Abah ente meninggal, baca Yasin ente peletak-peletok, nyesel ente. Nyesel, Allah nyesel. Baca setiap hari dari sekarang. Kalau perlu habis sholat baca. Kalau perlu ente hafalin. Ya. Yasin, ummul kitab, ya. Selain daripada Al-Quran, Al-Fatihah, Yasin merupakan induknya juga, ya, yang penting. Di antara lagi amalan-amalan salafus saleh, nah ini kata ya, setiap kali membaca Yasin ada doanya. Ada doanya, ya. Habib Hasan bin Al-Gutub, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, anaknya Abdullah Ratib Al-Haddad. Ini ada doanya nih, kalau mau foto itu foto deh, panjangnya doanya. Di foto atau dibawa nanti di screenshot, ya. Bisa kan? Di scan yang bagus, jangan scan pakai HP. Tapi jangan rusak kitab gue loh. Okay. Di antara amalan salafus saleh, apalagi adalah baca doa-doa ini malam nisfu Sya'ban. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Doa nisfu Sya'ban yang pertama, yang kedua ada lagi nih. Kemudian baca doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di malam nisfu Sya'ban. Bacanya doa Nabi Yunus. Nabi Yunus nih membaca ayat berikut ini sebanyak 2375 kali di malam nisfu Sya'ban. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Berapa kali? 2375 kali. 2375 kali dibaca di malam nisfu Sya'ban. Baca apa? Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Tidak ada Tuhan selainmu, wahai Allah. Maha suci Engkau, wahai Allah. Ya.
Sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang zalim. Kita akuin diri kita ini zalim. Kita ini setiap saat zalim. Zalim terhadap diri kita, zalim kepada Allah, zalim kepada orang. Dan bedanya kalau zalim sama orang, itu minta maaf. Kalau zalim sama Allah, istighfar, insyaallah Allah maafin. Zalim sama diri sendiri, apa beb? Ya mata kita gunain buat apa? Buat ngaji, buat belajar, atau buat niat maksiat. Lihat maksiat kita zalim. Mulut kita yang dipakai buat apa? Ngaji, buat sholawat, zikir, atau buat ngatain orang, nyakitin hati orang, atau buat ngaji. Kalau enggak ya berarti kita zalim terhadap diri kita sendiri dan lain-lain. Setiap saat baca ini. Kalau amalan salaf kita setiap hari ya 12 subuh pada tahajud ya pada salatul witir kita baca ini. Ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum, ente sinar mata minta maaf sama Allah. Hakada rijal, ya orang-orang wali itu begitu. Bukannya tidur, subuh bangun, tidur lagi. Ya kita orang tuh. Mereka para awliya Allah begitu. Sebelum subuh lah bangun, tahajud, dia mulai ngakuin dosanya, nyesel, nangis. Habib Umar bin Khattab Cipayung itu pernah suatu saat pembantunya itu dengar suara tangisan yang sangat dahsyat. Kayak ibarat kata ini kalau kita nangis mungkin kehilangan sesuatu. Kayak Fauzi kehilangan kambing gimana sih? Bapak kambing saya mana? Ya. Nangis sangat dahsyat. Ya Allah. Bingung kan pembantunya nanya. Kenapa Habib? Kenapa Anda telat bangun? Anda biasa bangun jam sekian telat. Cuman telat sebentar. Berapa saat dong nangis, ngerasa berdosa. Kita malah seneng ya kalau telat. Alhamdulillah, udah tak lagi subuh nih. Ayo belajar Qiyamul Lail ya. Belajar Qiyamul Lail. Gimana Beb caranya Qiyamul Lail? Itu paling nggak tidur siang, tidur kailullah. Kalau bisa sebelum zuhur tidur sejam 2 jam. Habis isya langsung tidur, jangan main. Nanti pasti bangun cepat tuh. Lu mau tahajud tidur jam 2 malam. Ya mungkin. Nah, 2375 ini itu diambil dengan huruf ini, huruf hijaiyah ini ada angkanya. Huruf hijaiyah ini ada lam berapa, alif berapa, ha berapa. Ini totalin kalimat la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jumlah totalnya ada 2375 kali. Yang baca itu di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan memberikan keamanan baginya dari segala musibah dan kesusahan pada tahun tersebut. Biar nggak ente pancaklik nih, biar nggak banyak utang lagi, udah baca ini deh, yang yakin. Jangan nanti pas lagi baca apa iya utang gue lunas apa iya. Nah, jangan nggak yakin. Ud'ullah, minta sama Allah wa antum muqinun, dan kamu yakin doa itu. Lu baca doa tapi hati lu ngelakuin Allah, sama aja ente ngerendahin Allah, namanya itu. Doa yakin kabul, Allah pasti kabulkan, tapi yang tepat Allah ngasih ke ente. Jangan ente ngatur Allah. Minta, cuman jangan protes juga. Kenapa nggak dikabulin ya Allah? Pasti Allah kasih. Dan ketika Allah kasih tepat waktu, ente terima kasih pasti di saat itu. Ya. Allah wa antum muqinun. Allah la yastajib da'wat ghafirin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang lalai. Dalam arti yang tidak yakin kepada Allah akan kabul doa tersebut. Ada lagi banyak nih zikir-zikir ya. Baca tadi atau nanti baca lagi zikir salaf soleh, ngajarin lagi di malam nisfu Sya'ban. Bisa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 kali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali. Nasrun minallah wa fathun qarib 100 kali. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah 100 kali. Nanti anak-anak kasih pinjam ini. Kemudian membaca salawat
membaca salawat, ya, salawat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 10 kali. Apa itu salawatnya? Allahumma salli wa sallim fi kulli lahzatin abada adada dzarratil wujud ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyillahi hud wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ali nabiyillahi hud adada kulli dzarratin alf arrah mil al-mizan. Kemudian baca pada 10 kali baca mil al-mizan wa muntahal ilm wa adada ni'am wa mablagh ridha wa zinatul 'arsy, ya, sampai habis. Itulah sedikit daripada amalan di malam nisfu Sya'ban. Nanti di pinjemin ente screen, ente share ya, yang bagus. Siapa yang memegang nanti? Yang tahun kemarin ada ya? Tahun kemarin ada kan? Nah itu diulang lagi, biar ini dibaca, biar kita ingat gitu. Kalau nggak dibaca lupa. Buka kitab dulu aja. Al-Fatihah li Sayyid Ahmad bin Umar Syatiri والشيخ سالم أن الله يغفر له ويرحمه، أن الله ينفعنا بركاته وأسراره وأنواره ونور في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemarin masih tentang rukun Islam yang ketiga ya, apa yang keempat? Rukun iman. Yang keempat belum selesai ya, Anda syarahin. Iya, Pak. Duduk. Di antara rukun iman yang keempat adalah engkau beriman kepada rasul-rasulnya. Di antara orang yang beriman kepada rasulnya itu paling enggak dia tahu siapa itu rasulnya, siapa nama rasulnya, apa itu nasabnya Nabi. Ya. Kemudian siapa ibunya Nabi, siapa ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, tahu profil biografinya. Paman-pamannya Nabi, kapan Nabi hijrah, kapan Nabi wafat. Beriman sama Nabi, beriman. Pasti tanya begitu, nggak tahu. Saya lihat Google dulu ya. Jangan, itu taruh dalam hati kita. Sehingga apa? Itu orang baru ngefans sama Nabi. Kita jadi kalau ngefans sama pemain bola, ngefans sama pemain balap, tahu, kita cari detail, lahir di mana, apa kesukaannya waktu kecil, sukanya makan apa. Ya, bakso atau pizza misalkan. Ya, masa sama Nabi Muhammad kita nggak tahu, cuek, harus tahu, ya, harus tahu. Biar inti cinta, inti makin dekat sama Nabi Muhammad. Itu masih nyambung dikit. Ghazwatuhu wa sarayahu sallallahu alaihi wasallam. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal ghazawat. Rasulullah ini ada beberapa perperangan. Ada ghazwah, ada saraya. Ghazwah itu apa? Al-huruf allati kharaja fiha bi nafsi li himayati ad-da'wati ila al-islam wa daf'il mu'aridin laha. Ya. Ghazwah itu adalah perperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pengemban dakwah Islam dan ya, membela orang-orang yang menentang membela Islam dan menghancurkan orang yang tidak mau memuliakan Islam. Jangan bentang-bentang calon pengantin telat loh. Gue doain mundur nih nikahnya. Nikah, taklim, nggak boleh diganggu gugat, paham? Ini ente, anda kasih tahu yang lain. Kalau ente mengutamakan majelis, urusan ente bakal diutamain sama Allah. Tapi kalau ente nomor 2, nomor 3, nomor belakang, urusan ente bakal dibelakangin sama yang lain, paham ya? Ingat tuh, catat, ini poin. Kenapa ya anda telat mulai? Ente suka nelatin majelis, ente nganggap dientengin sama orang. Hati-hati loh. Ya. Bahkan orang yang sakit aja, kalau ente niat buat
Syifa, ya, kecuali corona jangan ya. Wali syifa kita hadir lepas, insya Allah sembuh. Punya hajat, hadir majelis bakal ada. Kenapa? Nabi senang di akhir zaman model kayak ini, Nabi senang. Karena orang-orang pilihan semua yang mau belajar pakai kitab. Jarang yang mau pakai kitab, jarang di akhir zaman. Maunya goyang-goyang doang ya. Deng 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 ya. Betul dikit. Iya. Walhasil ya. Ghazwah, ingetin, Ghazwah adalah perperangan yang dihadirin oleh Nabi, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Jumlahnya ada 27, berarti ada 27 peperangan yang dihadirin oleh Nabi Muhammad. Paling pentingnya Ghazwah adalah ada 6. Yang paling penting, ini semuanya penting, tapi ini yang paling banyak populer lah, paling populernya. Apa? Ghazwah Badril Kubra, perang Badr Kubra. Ghazwah Uhud, perang Uhud. Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Wa Ghazwatul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Wa Ghazwatul Fatah, perang Fatah. Wa Ghazwah Tabuk, perang Tabuk. Nanti ente yang ikut sirah tuh pelajaran di kokoh, tuh tahu tuh di detail nanti. Ente hadir maulid sama hadir sirah sejarah sama, malah ente lebih ngerti inti sari daripada maulid, ternyata itu dikupas. Maulid hadir nggak ngerti-ngerti juga sejarah, kenapa? Nggak mau taklim, makanya bodoh terus, goblok terus ya. Kalau kata almarhum Ibu Mustafa, goblok. Enak juga ya ngatain gue. Itu maksud beliau bukan ngatain, biar ente ini sadar diri, paham nggak? Karena kita orang ini nggak sadar kalau kita ini bodoh gitu loh. Kita nganggap kita diri kita bekhair, baik, pintar, padahal kita bodoh. Bodohnya orang kita ini. Akuin aja kita bodoh, walaupun kita belajar, walaupun kita tahu, emang bodoh nggak sih? Kalau kita ente ngaku pintar, akhirnya nggak mau belajar. Aku pintar, apa dia bodoh? Wah, udah sama kayak setan dah. Ana khairun minhu. Tapi kalau kita bodoh, ya masalah masih banyak kurang, harus belajar. Model orang kayak ini bakal diangkat sama Allah derajatnya. Tapi udah ngerasa paling alim, paling pintar, ya udah. Orang tuh kalau makin tinggi dia kayak padi makin turun. Tapi kalau masih inilah gue belajar udah berapa kitab, udah berapa tahun. Ini bagaikan apa? Bagaikan yang suka ngambang di sungai ya. Yang kuning-kuning, tau gak? Kayak melon. Apa melon itu kan? Molen ya? Molen, pisang molen lah. Pisang molen yang kayak pisang molen warna kuning ngambang di air, di kali. Inilah aku ya. Tahu gak apa itu? Ya, tinggal satu. Wa minas saraya, ada juga perperangan yang namanya saraya. Itu perperangan juga, ada ghazwah perperangan, kalau saraya juga perperangan. Apa bedanya ghazwah sama saraya? Kalau saraya perperangan yang tidak dihadirin oleh Nabi. Nabi memerintahkan sahabat yang lain untuk memimpin perangan tersebut. Nabi nggak hadir. Kalau ghazwah Nabi hadir ya. Jumlahnya saraya ada 35. Kalau ghazwah tadi ada berapa? 27. Kalau saraya 35. Begitu. Nanti pas waktu insya Allah mudah-mudahan kumpul semua kita sama Nabi Muhammad, kumpul sama para sahabat semuanya, sama tabiin. Pas lagi sama para sahabat sama Rasulullah, cerita perang dulu waktu di dunia begini. Ada pertanyaan misalkan, siapa yang tahu ghazwahnya Rasulullah? Ente angkat tangan, dari majelis al-muslimin. Senang Nabi, senang Rasulullah. Hadir maulid tiap hari, tapi nggak tahu jumlah, nggak tahu ghazwahnya Rasulullah, nggak tahu saraya itu apa. Kenapa nggak mau hadir majelis? Padahal udah disiapin, nggak hadir nggak apa-apa. Ada Instagram, ada YouTube, insya Allah nanti. Sekarang nggak live kan? Ya, sana. Tinggal dilihat mutola'ah, enak kurang apa itu? Zaman sekarang ini enak banget. Zaman kita dulu nggak ada begini-begini. Nyatet paling nggak. Nyatet atau
Pakai apa tuh yang rekaman zaman dulu? Tape recorder. Pakai kaset. Bukan MP3, bukan pakai kaset dulu Habib. Sampai kaset Habib itu banyak. Buat apa? Belajar. Sekarang enak. Nanti kalau ngeliatin fawaid yang anak kumpulin banyak. Fawaid itu yang apa yang anak dengar catat. Ya. Sekarang udah kayak komputer semua ya, sekali dengar udah hafal ya. Catat. Masya Allah. Nah itu ya. Nah di antara rukun iman yang ke berapa selanjutnya? 5 adalah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir? Ya, minal akhir ini minal maut ila akhir ma yaga. Hari akhir itu bukan pas kita mati, bukan. Tapi dari kematian sampai ya kejadian kiamat. Ta'ala. Doa ini Habib saya biar tajir melintir. Tajir melintir bukan tajir aja. Ya ini minal maut nah akhir mayaga yaumul qiyamah ya. Dari kita meninggal sampai kita sampai nanti kiamat. Percaya kita dengan adanya itu. Dari meninggal nih sampai nanti kiamat. Kita harus percaya. Jangan dianggap dongeng. Jadi maknanya apa? Kita beriman kepada hari akhir. Kita percaya, mengimani bahwa itu ada. Termasuk daripada kita beriman kepada hari akhir, termasuk kita beriman adanya mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Dan timbangan kayak gitu ya digital ya, yang di bawah akuarium bukan. Timbangan yang udah kita bahas di Bahjatul Sasair itu. Piring timbangannya ada 2. Luas satu piringnya aja antara selatan sama utara gede banget. Yang mana timbangan tersebut kalau ditimbang sekecil apapun bakal kelihatan perbuatan kebaikan ataupun perbuatan keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Di situ nanti kelihatan semua. Oh, ini mana yang benar. Oh, ini yang mana yang enggak. Oh, ini laki ini dulu ngibulin bininya. Oh, ini bininya dulu selingkuh nih. Kelihatan semuanya. Ya. Dan ente jangan tertipu. Ente bisa selamat sekarang di dunia. Ya, bisa bohongin ente punya suami. Bisa bohongin ente punya orang tua. Ini kehidupan sementara. Paling ente banter-banter 60-70. Nanti udah meninggal berapa ratus ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, tergantung amal kita. Gimana malunya ente? Gimana ente disiksa di situ? Darul jaza, ya, darul jaza, hari pembalasan. Jangan main-main hidup di dunia ya. Jangan dibuat gampang. Jangan dianggap enteng. Di dunia jangan dibuat main-main. Jangan dibuat main-main. Yang serius. Maksudnya dalam arti jangan main-main dalam hal mengentengkan maksiat, apalagi mengerjakan ya. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Wasirat termasuk juga daripada jembatan. Kan jembatan sini ya, sirat, jembatan, semuanya kita bakal melalui, bakal melewati, namanya jembatan. Itu harus kita percaya tuh. Satu rambut dibagi 7. Udah dibagi 7, tajamnya lebih tajam dari pedang samurai. Terus licin, berduri. Kalau seandainya sutra itu dilemparkan terbelah, apalagi badan kita. Yang bisa menentukan kita selamat apa enggak amalan kita ini sekarang di dunia. Amalan ente. Dari ente balik sampai ente meninggal.
misalkan ditolong sama Nabi, lu mau nyemplung duluan? Jangan anggap enteng. Kita ini kena STNK, kena ambil polisi aja dederan sidang. Jangan main-main yang serius. Wal jannah, adab dengan surga juga, harus percaya, harus yakin. Mobil samping itu ngalangin ya motornya. Coba dia satu orang ngalangin mobil rumah samping ya. Siap nanti. Jangan ngalangin rumah samping ya, rumah hijau jangan. Surga jangan dianggap masa iya surga begini, nggak bisa. Ente mau bayangin surga gimana, nggak bakal bisa. Yang ente bayangin bukan itu surga, lebih indah dari apa yang ente bayangin. Surga kan begini ya bocah, kalau ente bisa bayangin surga kayak di YouTube. Bukan, nggak malah itu saat belum pernah terlihat oleh seandainya terlintas surga di dalam hati, bukan begitu surga. Lebih indah dari apa yang diangan-angankan, dipikirkan oleh manusia. Termasuk daripada beriman kepada hari akhir apa? Soalul malakain. Soalul malakain, pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Orang ini meninggal dunia ditanya, itu wajib percaya. Masa iya mana gue nganterin orang meninggal bertahun-tahun nggak pernah tuh gue ngeliat malaikat Munkar dan Nakir. Lu mati dulu. Mati dulu, ntar ketemu tuh malaikat Munkar dan Nakir. Itu harus percaya. Jadi pas ente nganterin jenazah itu jangan main-main, jangan ngobrol. Mikirin tuh, ya Allah, anda nanti kalau dia bawa dibopong kayak gini gimana ya? Siap nggak anda? Mulut nggak bisa ngomong, amalan sedikit. Ya Allah, mau beramal lagi nggak bisa. Ayo jangan main-main ya. Jangan main-main di dunia ini. Berapa banyak nih yang meninggal muda. Kita nggak tahu siapa dulu nih di sini duluan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Wa na'imil qabr wa 'adzabi. Termasuk daripada beriman kepada hari akhir adalah kita beriman kepada nikmat-nikmat kuburan dan azab-azab kuburan. Maksudnya di kuburan itu ada nikmat, ada azab. Orang soleh mendapatkan nikmat, kuburannya menjadi raudhah, taman daripada taman-taman surga. Allahumma ja'alna minhum ya. Ada lagi yang menjadi azab, dalam arti siksa habis-habisan sampai yaumil kiamah, sampai dibangkitkan. Tergantung amal ibadah. Maka beruntunglah orang yang dekat sama Nabi. Beruntung yang dekat sama Nabi. Gimana biar dekat sama Nabi? Banyak-banyak baca sholawat. Paling enggak minim paling enggak minim sehari 100. Gak usah muluk-muluk 1000, sejuta, paling juta. 100 saja. Lu bisa nggak istiqomah? Orang bisa dikatakan istiqomah 40 hari ini berturut-turut, dia baca nggak? Contoh, gak usah 100 deh. Selawatnya sekian 40 kali ya. Istiqomah nggak? Di subuh tuh, salat usra. Udah bisa itu tingkatin, naik 100. Habis itu tingkatin lagi. Mau sigohnya gimana? Sigoh itu bentuk salawatnya gimana? Mau salawat nariyah, mau salawat tibil kulub, mau salawat fatih, mau salawat apalagi ashkir ya, mau salawat Habib Ali. Terserah, apapun itu bentuk salawatnya boleh dan nyambung langsung ke Rasulullah dibaca ya. Wabil qadri khairi wa syarri wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Allah yaghfir lahu wa yanfa'u bihi wa barakatuhu wa sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah. Yang keberapa? Halaman berapa? Hah? Halaman berapa? Tadi semangat banget bab ini. Tadi ngantuk, sekarang seger loh. 70 nih.
Benar? Ayo. Adab-adab setelah berjima. Betul? Kemarin dari bahas adab-adab sebelum berjima. Sekarang kemarin juga adab ketika berjima, dan sekarang adab setelah berjima. Sebagaimana ya, agama ini meletakkan perhatian di dalam berjima dengan adab-adab sebelum atau saat dan sesudah. Setelah berjima itu juga ada adab-adabnya ya, untuk membedakan kita manusia dengan hewan. Yang pertama apa? Tidak langsung meninggalkan pasangannya setelah melakukan jima, akan tetapi hendaknya melakukan fase-fase foreplay ya. Tahu kan fase-fase foreplay, tahu nggak? Atau tahapan-tahapan perasaan dengan memeluk. Tahu nggak? Ji, foreplay. Ya, ada anak kecil deh, sensor, males gue. Ya, jangan langsung main tinggal, tapi di foreplay, terus peluk. Kemudian dikatakan di sini mencium dan ucapan yang memuaskan terhadap pasangannya, sehingga dengan begitu pasangannya tersebut akan merasa senang karenanya. Dia bilang, luar biasa kamu sayang, I love you. Begitu dong. Kamu jago ya. Kamu laksana ratu. Begitu. Kok jangan ngayal kok. Ngayal kok bongong. Kalau nggak tegur dia. Makanya siapin tisu di sini. Ya, di salah satu setelah berjima adab-adabnya adalah tidak langsung meninggalkan pasangan. Ya, udah mentang-mentang mana lakinya duluan lagi. Wah, dah, mas. Kamar mandi. Iya, emang ayam ini lo. Ya jangan ya. Atau sebaliknya perempuannya dulu misalkan. Ya, perempuannya meninggal, jangan ya. Jadi ini ngajarin biar apa? Biar ente makin romantis, biar ente makin indah. Ya, biasanya jangan langsung meninggalin. Ya. Apa Ji? Ya, dicium, dipeluk ya. Sayang, makasih ya, luar biasa. Bisa hebat, paham dia? Yang kedua, membasuh kemaluan. Yang kedua, membasuh kemaluan dan berwudu setelahnya. Apalagi jika dia ingin mengulangi jima tersebut, maka hendaknya dia berwudu sebagaimana hal itu disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau tidak ada halangan, maka akan lebih baik lagi jika setelah bercebok dan berwudu langsung melaksanakan mandi janabah, sehingga kalaupun dia tidur setelahnya, dia tidur dalam keadaan suci dan bukan tidur dalam keadaan janabah. Dan mandi janabah itu hukumnya adalah wajib dengan dasar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu wa illam yanzil. Jika seorang laki-laki telah meniduri atau bersetubuh dengan istrinya sehingga meletihkannya, dia mencapai klimaks, maka telah wajib kepada keduanya mandi besar, mandi dari janabah, walaupun tidak mengeluarkan air setengah. Nanti kita bahas tuh di kitab fikih, ada nanti bab usul ya, bab usul mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Apa saja yang menyebabkan mandi wajib? Apa syaratnya? Ya. Makanya hadir, ya. Jangan iya doang lu, hadir. Biar sah ibadahnya. Berapa banyak, berapa miliar umat muslim yang ada, sholatnya nggak sah. Gara-gara mandi wajibnya nggak benar. Nggak tahu caranya. Betul nggak, Beb? Iya. Mandi wajib asal mandi aja, nggak pakai niat, yang penting rata, nggak sah. Oh, yang penting pakai niat, tapi nggak diratain pakai air. Kenapa nggak mau belajar?
Ente kalau mau yang rajin belajarnya, taklimnya ya, yang rajin taklim, yang istiqomah. Ya, adab yang kedua nih, membasuh kemaluan. Udah mencium, udah tidak meninggalkan pasangan, dia memuji pasangannya. Ya, saling puji, jangan suami doang puji, istri juga muji. Hebat kamu sayang, bagaikan kuda Sumbawa. Wah, ya. Kamu harum sekali, padahal bau jigong, bau rokok kemana-mana. Makanya kemarin diamalin tuh adab-adab sebelumnya, cuci mulut, dibersihin, keteknya dibersihin, wangi-wangi, beli minyak wangi di Tual Habib Syekh, ya. Betul nggak betul? Ada kan Habib Syekh ini punya parfum minyak wangi bisa membangkitkan gairah. Nah, itu bisa di toko nanti, ya. Nggak ada dia malu. Yang kedua ini jadi tadi membasuh kemaluan. Udah muji suami atau muji istri, basuh kemaluan. Jadi basuh, jangan pakai tisu doang, jorok. Pakai air, pakai sabun ya. Cuci bener-bener itu, kayak tisu doang males saya. Ya, jorok ini. Cuci pakai air, pakai sabun ya, dilap yang kering.